Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas A Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 20 2001 2029. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakannya. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang, di antaranya adalah pengerjaan logam, pemintalan logam, thermal spraying dalam industri otomotif terutama di poros engkol, pembubutan kayu, operasi pembubutan kaca, untuk membentuk ulir skrup, juga digunakan untuk pemulihan suku cadang dan banyak lagi. Karakteristik benda yang dikerjakan oleh mesin bubut. Bentuk benda kerja yang dapat dikerjakan mesin bubut adalah 1. Bentuk poros atau lubang silindris. 2. Bentuk permukaan rata. 3. Bentuk tirus atau konis luar. 4. Bentuk tirus atau konis dalam. 5. Bentuk bulat atau profil. 6. Bentuk ulir luar. 7. Bentuk ulir dalam. 8. Bentuk alur dalam. 2. Bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. Di antaranya ada 1. Headstock atau kepala tetap. Headstock merupakan tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstock difungsikan sebagai dudukan cook dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan gearbox, dan lainnya. 2. Tailstock atau kepala lepas. Tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang. Kedudukan cook bore, reamer, dan untuk proses permesinan bubut tirus di mesin bubut. 3. Tool post atau tempat pahat. Tool post adalah tempat turma pahat, digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. 4. Spindle. Spindle difungsikan sebagai tempat pemasangan benda kerja untuk proses penyayatan. Terdapat dua macam spindle, yaitu spindle rahang 3 dan spindle rahang 4. 5. Lead screw atau ulir pembawa. Lead screw ini adalah poros berulir panjang yang terletak di sekitar bawah dan sejajar dengan tepian, memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap, dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap dan rotasi dapat dibalik, menempel di kereta dan digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang saja dan dapat dilepas saat tidak digunakan. 6. Feed rod atau poros penjalan. Feed rod terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari gearbox cepat untuk menggerakkan mekanisme geladak ke arah melintang atau membujur. 7. Carriage atau eretan. Carriage tersebut terdiri dari eretan, tempat pahat, dan apron. Untuk menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan atau carriage haruslah memiliki struktur yang kuat. Carriage ini memiliki dua cross slide yang berfungsi untuk mengarahkan pahat ke arah silang. Spindle bagian atas mengontrol pergerakan dudukan pahat dan spindle atas untuk memindahkan dudukan sepanjang landasan. 8. Bed atau alas mesin. Bed atau alas ini berfungsi untuk kedudukan eretan atau carriage. Alas mesin merupakan bagian rangka utama mesin bubut, yang di atas kerangka tersebut carriage serta headstock bertumpu serta bergerak. Adapun alur alas mesin berbentuk V, rata atau datar. 9. Gearbox atau lemari roda gigi. Gearbox atau roda gigi ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dari spindle ke skrup utama pada kecepatan yang berbeda. 10. Cuk. Cuk pada dasarnya digunakan untuk menjepit benda kerja, khususnya yang panjangnya pendek dan diameternya besar atau bentuknya tidak beraturan, yang tidak dapat dipasang dengan nyaman di antara pusat. Itu dapat dipasang ke mesin bubut dengan mengecangkan di ujung spindle. Langkah pengerjaan. 1. Ukur panjang benda kerja terlebih dahulu dengan sigmat agar bisa menentukan lebar cak. 2. Buka cak menggunakan kunci cak dengan ukuran yang sudah diukur dengan sigmat. 3. Pasang bearing di cak, setelah itu center housing bearing. Menggunakan alat center, ambil bagian permukaan dan ujung housing bearing. 4. Setelah siap semua, mulailah menghidupkan mesin bubut, putar tombol ke arah kanan. 5. Setelah itu,
Atur tuas kecepatan cak dengan 336 rpm. 6. Atur tuas pertama eretan. 7. Atur tuas kedua eretan. Atur tuas ketiga eretan. Atur tuas keempat. Atur kecepatan tuas eretan menjadi 117 rpm. 8. Atur arah pahat pertama, pasang dan atur pahat untuk membubut permukaan housing bearing. 9. Angkat tuas atas agar cak mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Setelah itu, mulailah pembubutan pemakanan housing bearing. 10. Pertama, bubut permukaan housing bearing, awali pemakanan dengan 5 mikron. Terlebih dahulu alasannya permukaan housing bearing belum rata dan menghindari terjadinya pahat cepat tumpul. Awali langkah ini di setiap bagian pertama kali yang akan dibubut. Sampai permukaan terlihat mulai rata atau halus, setelah itu bisa memulai pemakanan 1 mm atau 2 mm. Lebihkan ukuran permukaan housing bearing menjadi 32 mm terlebih dahulu. Alasannya, bagian belakang permukaan akan dibubut juga. 11. Atur arah pahat kedua untuk membubut permukaan diameter housing bearing. 12. Bubut diameter permukaan. Setiap awal bagian baru yang akan dibubut sudah dijelaskan langkah sebelumnya. Sampai diameter permukaan terlihat mulai rata atau halus, bisa memulai pemakanan 1 mm atau 2 mm, hingga sampai ukuran panjang permukaan diameter 40 mm terhadap permukaan housing bearing. 4. Pengertian mesin fresh mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin fresh atau milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerjanya, pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar, atau multi-point cutter. Fungsinya untuk memutar alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja agar menjadi bentuk tertentu. Karakteristik benda yang dikerjakan oleh mesin milling: berbentuk balok dan berbentuk silinder, mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan datar, sisi tegak, miring, bahkan alur roda gigi. 5. Bagian-bagian mesin milling beserta fungsinya. 1. Alat mesin base berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan kulan yang telah digunakan. 2. Kolom mesin atau badan mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. 3. Lutut atau kene. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus. 4. Saddle atau dudukan meja, berada di antara lutut dan meja mesin fresh. 5. Meja mesin atau table, berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengfresan. 6. Lengan atau arm, berada di antara kolom mesin fresh, horizontal dan universal. 7. Spindle, berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin fresh vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin fresh horizontal. 8. Arbor, berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin fresh horizontal. 9. Support arbor atau pendukung arbor, berfungsi untuk mendukung arbor agar gerak arbor bisa stabil. 10. Milling head, berada di bagian paling atas mesin fresh vertikal. 11. Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin fresh vertikal. 12. Motor penggerak, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 13. Handle, berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu vertikal maupun horizontal. 6. Proses pengerjaan produk di mesin milling. Proses pembuatan roda gigi lurus. Perlengkapan alat dan bahan. 1. Mesin bubut, mesin fresh universal. Pisau fresh M1,5. 3. Kikir rata halus. 4. Jangka sorong. 5. Mata bor diameter 15 dan diameter 16 mm. 6. Bor center. 7. Mandrel. 8. Bahan aluminium cor diameter 50 x 38 mm. Langkah kerja. 1. Cek ukuran bahan dan alat bantu yang diperlukan. 2. Mempersiapkan mesin bubut dan perlengkapannya. 3. Cekam benda kerja dan sisakan kurang lebih 3 mm, kuatkan. 4. Bubut rata permukaan ujung benda kerja, kemudian lepas.
5. Cekam ujung benda kerja yang telah dibubut rata seperti langkah nomor 4. Bubut rata ujung benda kerja sehingga mencapai ukuran panjang 20 mm. 6. Lakukan pengaboran senter. 7. Lakukan pengaboran dengan diameter mata bor 15 mm. 8. Lakukan pengaboran dengan mata bor diameter 16, kurangi kecepatan pemakanan. 9. Lepaskan benda kerja, kemudian pasang pada mandrel dengan diameter 16 mm. 10. Cekam mandrel, kemudian bentuk rata permukaan benda kerja diameter 43 mm. 11. Tirus bagian ujung benda kerja 2 x 45, lepas benda kerja. 12. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mesin fries. 13. Gunakan kepala pembagi dengan jumlah lubang 18. 14. Pasang benda kerja pada cekam kepala pembagi. 15. Menentukan titik nol pemakanan dengan cara A. Menyalakan motor spindle utama. B. Dekatkan mata pisau fries tepat di atas benda kerja. Turunkan posisi pisau dengan memutar handle penurun dan penarik meja. C. Posisi pisau harus benar-benar sejajar atau sesumbu dengan benda kerja. D. Turunkan hingga sedikit menyentuh benda kerja. E. Putar pengukur pada handle penaik dan penurun meja pada posisi 0. Jauhkan mata pisau fries. 16. Naikkan meja mesin fries setinggi 3,25 mm sebagai tinggi gigi. Kemudian makankan, jauhkan kembali. 17. Putar piring pembagi 1 kali putaran dan 6 lubang pada piring pembagi 18. 18. Lakukan langkah kerja 17 dan 18 hingga terbentuk roda gigi. 19. Lepas roda gigi dari cekam maupun dari mandrel. 20. Rapikan bagian roda gigi menggunakan kikir halus. 21. Buat lubang pasak. 22. Selesai.